Halo teman-teman, kalian udah pasti pada nonton Screen the Release kan? Kali ini nih aku Dari pengen diskusi nih sama kalian. Menurut kalian nih, ada nggak sih problem etis yang dihadapin Oscar Schindler itu? ada dong. Jadi Oscar Schindler itu seorang penganut Katolik, tapi dia berbohong dan menyogok Nazi untuk memperkerjakan Yahudi di pabriknya. Nah, menyogok adalah perbuatan curang yang termasuk pada korupsi, dan agama Katolik dalam hal ini menentang korupsi karena disebut sebagai tindakan yang tidak bermoral dan tidak jujur. Nah, kita tahu kan berbohong itu bila dilihat dari perspektif Katolik termasuk pada sebuah pelanggaran yang akan mendatangkan dosa. Karena kebohongan dilakukan oleh Schindler ini masuk pada bohongan dan demi kebaikan, maka ia akan dianggap mendapatkan kategori dosa yang ringan. Walaupun tindakan yang dilakukan menurut agama Kristiani adalah hal yang salah dan mendatangkan dosa, namun menurut aku tuh nganggap kalau tindakan itu secara etis salah, karena nggak semua orang bisa mengambil tindakan berani yang sama. Seperti apa yang dilakukan oleh Schindler itu, ia memperlakukan orang Yahudi lebih baik daripada tentara Nazi yang menganggap seolah-olah orang Yahudi nggak punya martabat manusia. Ia berusaha untuk menghentikan kekejaman yang dilakukan oleh tentara Nazi dengan cara berbohong dan menyogok. Jadi tindakan si Oscar Schindler tadi secara etis lebih baik daripada tentara Nazi yang melakukan kekejaman dan pembunuhan kepada orang Yahudi. Yang dimana secara etika universal, tindakan kejam dan membunuh adalah salah secara etis dan melanggar hukum HAM. Nah, tindakan yang dilakukan oleh Schindler tadi sebagai seorang Katolik dapat dilihat dalam sudut pandang metaetika, yang dimana metaetika ini mempersoalkan mengenai objektivitas dari moral sendiri. Hal ini berbicara mengenai standar moral yang berbeda di setiap kelompok dan budaya masyarakat. Apa dasar moral yang dapat membenarkan Oscar ini dalam membantu Yahudi? Pada dasarnya semua manusia mengetahui perbedaan antara tindakan baik dan buruk menurut pengalaman, pengetahuan, dan lingkungan diri sendiri. Ia pun secara sadar juga memiliki pilihan untuk melakukan tindakan kebaikan ataupun keburukan. Gitu Mutiara. Oh begitu. Uh, Kalau aku mau nanya nih, bagaimana Schindler memecahkan masalah etis ini sih? Nah, jadi kalau menurut aku ya, cara yang dilakukan Oscar Schindler ini dalam memecahkan masalah yaitu dengan tetap terus memperjuangkan kebaikan dan dengan ingin menyelamatkan banyak nyawa, yaitu kaum Yahudi. Nah, jadi di sini tuh walaupun banyak hal dan tindakan yang dilakukan dinilai tidak memiliki etika dan tidak sesuai dengan ajaran agama dengan melakukan kebohongan, tetapi di sisi lain ia pun melakukan hal itu karena ada kewajiban yang lebih penting juga untuk dilakukan, yaitu saling melindungi dan menolong antar sesama. Nah, untuk kasusnya ini nih, ceritanya di pabrik inilah Schindler memperlakukan pekerjanya, Yahudinya itu dengan sangat baik dan melarang mereka bekerja di hari Sabtu, yang merupakan hari suci bagi umat Yahudi. Ia juga meminta God dan para petinggi Nazi lainnya untuk tidak menginspeksi pabrik yang ia jalankan, untuk memastikan senjata yang ia buat tidak bisa digunakan untuk membunuh Schindler. eh, untuk membunuh, maka Schindler mensabotase senjata yang ia buat. Dan karena tindakan inilah membuat berhasil mengusir para tentara Jerman, serta cara yang dilakukan Schindler untuk melindungi kaum Yahudi sampai pada akhirnya pabriknya pun tutup dan ia bangkrut karena apa yang dilakukan selama ini dengan menyogok Nazi adalah demi melindungi para pekerjanya yaitu kaum Yahudi. Dan di akhir cerita ini Schindler harus mengucapkan perpisahan dengan para pekerjanya untuk menghindari tentara Soviet. Para pekerja tersebut memberikan cincin emas yang bertuliskan salah satu ayat dari kitab suci umat Yahudi, yaitu Talmud, yang berisikan siapapun yang menyelamatkan satu nyawa sama dengan menyelamatkan semua orang. Nah, Schindler sendiri merasa sangat tertekan nih karena menganggap dirinya tuh bisa menyelamatkan lebih banyak jiwa lagi. Dan di akhir cerita, para pekerjanya pun segera memeluk Schindler untuk menenangkan dirinya. Jadi Schindler berhasil menyelamatkan banyak nyawa dengan memperjuangkan apapun yang ia bisa lakukan, sehingga memberikan keselamatan dan kebahagiaan bagi banyak orang, dan jasa-jasa Schindler ini akan terus terkenang bagi kaum Yahudi. Terima kasih ya Sofi penjelasannya. Oke, Detail sekali. Untuk yang terakhir nih aku mau diskusi, menurut kalian ada nggak sih solusi yang dilakuin Schindler untuk yang dapat dibenarin secara etis dan kira-kira kenapa ya? Oke, aku mau jawab nih untuk pertanyaan yang ini terakhir.
Jadi sebetulnya di awal perilaku yang dilakukan sama Schindler ini bukan perilaku yang dapat dibenarkan secara etis, karena pada awalnya Schindler ini tuh membangun sebuah perusahaan itu cuma untuk meraup keuntungannya untuk diri sendiri. Dan dia juga pakai cara menipu dan juga mengelabui warga untuk menjadi buruh, namun tidak dilakukan pembayaran atau nggak dikasih upah nih sama Schindler. Dan Schindler jadinya merugikan negara juga, dan juga para karyawan yang rela udah menghabiskan waktunya untuk kerja, tapi nggak ada upah sedikit pun. Terus, tapi hal itu berubah nih ketika banyak masyarakat yang pada akhirnya tuh malah meminta bantuan Schindler. Dan itu tuh atas kalimat yang diucapkan sama Stern kalau misalkan Schindler ini selama ini tuh sebetulnya udah menolong mereka dan kira-kira Schindler itu bisa membantu mereka. Terus karena itu Schindler tuh jadi kayak terbuka hatinya, terketuk pintu hatinya, kepikiran nih kayaknya apa yang gue lakukan sama ini tuh salah kayak gitu. Apa yang dilakukan sama Schindler ini sama ini salah. Terus akhirnya Schindler tuh jadi ngebantu semua masyarakat yang ada. Sampai pada akhirnya itu di akhir film, dia tuh udah berhasil membantu kurang lebih 1.000 masyarakat Yahudi. Jadi kurang lebih apa yang dia lakukan di awal itu emang salah. Pada akhirnya tuh jadinya sesuai berjalan, ada dilema moral dari Schindler, jadinya semuanya jadi berjalan dengan baik. Dan dia malah jadi menolong masyarakat Yahudi. Itu sih jawabannya. Wah, thank you banget Zara. Ternyata banyak hal-hal serta ilmu-ilmu yang bisa kita ambil ya dari film Cylinder List ini, di mana banyak poin-poin yang bisa kita terapkan juga di dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat ya teman-teman dan dapat menerapkan hal-hal baik yang ada dalam cerita film ini. Terima kasih.